ya. Dan tadi sudah berdoa belum bangun tidur? Sudah? Kalau sudah, pasti yang di rumah Kak Tessa sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Sudah pada mandi ya Kak Kenda ya? Harus dong, supaya kita sehat, supaya kita sukacita untuk kita mengikuti IHMPA. Kakak persilahkan untuk adik-adik saat teduh dulu. Silahkan saat teduh adik-adik. Kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kita akan pujikan pujian yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu pagi ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan kami boleh bersukacita Tuhan karena kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap ya, kita akan pujikan dengan hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekali lagi, dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 136 ayat 1. Sudah siap Mazmurnya? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan respon Mazmur kita akan pujikan tanganku hendak pakai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya saat ini
persiapkan hati kita karena untuk apa Kak Tessa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan firman Allah Jayalah. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, beri hikmat buat kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, bertemu kembali lagi pada hari ini ibadah hari Minggu pelayanan anak IHMPA dengan Kak Kety. Selamat datang, selamat bergabung. Halo semua. Apa kabar adik-adik? Tentu baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Happy Sunday semua. Juga untuk mama papa di rumah, semua keluarga. Happy Sunday. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab. Alkitab apabila dibuka berisi ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan, ya dan amin, berkuasa penuh mujizat. Pagi ini firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-23C. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23C. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Wah, siapa ini ia itu adik-adik? Nah, ini dia. Ya, Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus adalah Rasul Tuhan, salah satu Rasul Tuhan. Setelah Rasul Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani, Rasul Paulus dipersiapkan melayani salah satu kota, yaitu kota Roma adik-adik. Ya, kota Roma. Apa yang diwartakan atau disampaikan kepada orang-orang di Roma ya adik-adik? Ini dia. Rasul Paulus menyampaikan kabar keselamatan kepada warga di Roma. Kabar keselamatan? Apa itu adik-adik? Kabar keselamatan? Ya, adik-adik, kabar keselamatan itu adalah berita tentang kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, Rasul Paulus salah satu yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kebaikan Tuhan. Berita kebaikan Tuhan harus disampaikan, diberitakan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, juru selamat manusia. Nah, adik-adik, itulah tugas Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ini adalah orang-orang di Roma yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini juga
di pasar. Ya adik-adik, Rasul Paulus juga menyampaikan berita keselamatan. Apakah semua orang mendengarkan dengan senang hati penyampaian berita keselamatan dari Rasul Paulus? Tidak adik-adik. Tidak semua orang mau mendengarkan berita keselamatan itu. Mereka cuek dengan siapa Tuhan itu. Mereka tidak mau mendengarkan dari Rasul Paulus. Menolak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus melihat orang-orang itu tidak mau mendengarkan berita keselamatan? Rasul Paulus tetap semangat. Rasul Paulus pantang menyerah. Rasul Paulus tetap menyampaikan kebaikan Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Juru selamat adik-adik, juru selamat papa mama, juru selamatnya kita semua kakak-kakak layan. Ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita adik-adik? Adik-adik harus tahu bahwa ternyata tugas memberitakan tentang kebaikan Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus itu bukan hanya tugas Rasul Paulus zaman dahulu adik-adik, tetapi tugas kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi pemberita kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Wah, seperti apa itu Kak? Menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan kebaikan Tuhan ke banyak orang. Apa itu Kakak? Nah, seperti ini adik-adik. Cara memberitakan keselamatan bisa kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Seperti gambar-gambar ini. Menolong teman yang sedang susah. Apa itu? Menolong yang jatuh, kita tolong. Ada teman yang tanpa disengaja kacamatanya terjatuh. Kita bantu adik-adik. Apalagi contoh yang bisa kita sampaikan sebagai berita keselamatan atau kebaikan Tuhan? Iya, kita membantu orang tua menyiram tanaman, atau membantu teman yang kelihatannya terlalu berat membawa barang bawaannya. Menolong teman yang dalam kesusahan seperti ini juga. Oh, kita melihat teman kita sedih, kita hiburkan, kita ajak berdoa, dan kita doakan teman kita yang sedang susah itu. Bisa juga melalui menjaga kebersihan adik-adik. Kita bantu mengambil sampah di sekeliling kita, di luar rumah, atau pada saat kita berjalan keluar dengan mama papa. Boleh kita ambil, kita masukkan sampah ke dalam tempatnya yang benar. Nah, adik-adik, dalam situasi pandemi seperti ini, menyampaikan kebaikan Tuhan juga, yaitu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini, wakil Tuhan di bumi ini. Tinggal di rumah, aman. Kalau memang harus keluar dengan mama atau papa, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun di bawah air mengalir. Kita harus jaga jarak antara orang lain dengan kita. Harus jaga jarak supaya kita sama-sama menjaga kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, memberitakan kebaikan Tuhan merupakan kesukacitaan Tuhan. Tuhan sangat senang melihat adik-adik melakukan hal-hal yang baik,
melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, melalui mama, melalui papa, mengasihi orang lain. Tuhan juga mengasihi adik-adik kan? Nah adik-adik, dalam menyampaikan berita atau kabar kesukaan, kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak berdoa adik-adik. Karena berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa adik-adik. Bukan hanya berdoa saja ya adik-adik. Rajin baca Alkitab. Karena firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah yang menghidupkan kita semua. Apalagi adik-adik, aktif, ikut bersama-sama dengan teman-teman lain di rumahnya masing-masing ibadah IHMPA online. Adik-adik bisa memuji Tuhan, berdoa bersama, memberikan persembahan. Nah, itulah adik-adik yang perlu kita lakukan sebagai pemberita kebaikan Tuhan. Jadi kita sama dengan Rasul Paulus. Nah adik-adik, tibalah di akhir menyampaikan berita keselamatan melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita adik-adik. Nah adik-adik, sebelum menutup akan IHMPA pagi hari ini, Kak Keti mengajak kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, penyayang, sumber berkat dan damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan kalau hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami bisa menjadi pemberita kebaikan Tuhan kepada sesama. Kami boleh melakukannya itu di rumah ataupun pada saat kami bertemu orang lain. Tuhan, berkatilah kami di situasi pandemi saat ini. Jagalah kami, lindungi kami, agar kami sehat selalu. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber pemulihan kami. Berkatilah kami Tuhan. Berkati mama papa. Berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pastinya luar biasa Kak Kenda firman Tuhan yang didengarkan hari ini. Pastinya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Adik-adik tetap bersuka cita ya, karena di sini kakak-kakak juga bersuka cita. Betul. Mana senyumnya? Oke, kita akan respon pujian kita dari Kidung Ceria nomor 213. Dengar panggilan Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk keadaan di sekeliling kami, untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk seluruh dunia Bapak yang sekarang sedang mengalami musibah corona. Bapak berkati Bapak agar orang-orang dimanapun terjauhkan dari penyakit corona. Dan Bapak bantu untuk sembuhkan orang-orang yang terkena penyakit corona. Dan kami juga ingin berdoa Bapak
untuk adik-adik layan kami yang dalam kegiatannya sebagai pelajar. Berkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik, dengan benar. Dan juga Bapak, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami berdoa buat gereja kami. Tuhan, kami berdoa buat GPIB Ebenezer, Engkau akan memberkati pendeta dan juga majelis jemaat agar kami boleh bersatu padu untuk membawa umat-Mu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, berkati gereja kami, berkati pimpinan gereja kami. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang lain. Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat buat para pendeta agar dapat mengatur dan dapat membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Disiapkan ya uang persembahannya? Sudah siap? Oke Kak Tessa? Oke. Kita akan pujikan Aku Bawa dan Berikan. Sekali lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi tujuan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati majelis yang akan mengolah uang tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Kita ada 3 kelas, jangan lupa semuanya di like ya di YouTube. Jangan lupa juga, maaf Kak Kenda, jangan lupa untuk follow IG-nya PA. Apa Kak Kenda IG-nya? Tongkat PA Ebenezer. Salah Kak. PA Ebenezer SBY. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membawa
Tuhan, terima kasih kami sudah mengikuti IHMPA. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, memberkati sekolah kami, memberkati kehidupan kami bersama dengan Mama dan Papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saat teduh adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.